Anda kembali di Kabar Petang, kita akan melanjutkan kembali dialog kita. Bang Erwin, ini kalau kita lihat kan saat ini hubungan antara Jokowi dengan PDIP ini kurang harmonis, Bang. Nah, terus ketika Prabowo punya semangat untuk menyatukan PDIP dalam koalisi, nantinya gimana hubungan Pak Jokowi sendiri dengan Pak Prabowo ketika PDIP benar-benar bergabung menjadi sebuah koalisi? Ya, memang ini menjadi catatan juga ya, karena tentunya Pak Jokowi sekarang ini posisi di PDIP ini kan banyak pertanyaan dari teman-teman PDIP, apakah beliau ini seperti apa dengan partai PDIP. Nah, jadi tentunya hal ini pada saat beberapa bulan ke depan ini pastinya Pak Jokowi perlu juga menjembatani hubungan koalisi Indonesia Maju ini dengan PDIP. Saya kira ini yang menjadi catatan yang perlu kita lihat ke depan ini, peran Pak Jokowi dalam hal untuk bagaimana juga merangkul ya partai-partai lain, terutama PDIP dalam hal ini, karena beliau ini adalah kader PDIP yang tentunya juga mendapatkan banyak juga tentunya kritikan dari PDIP sendiri. Jadi penting sekali dalam hal membangun koalisi ini dengan peran Pak Jokowi yang masih sampai 20 Oktober yang akan datang. Oke. Bang Erwin, lantas harapannya sendiri dari katakanlah politisi ataupun juga partai pendukung Prabowo Subianto untuk maju ke Pilpres kemarin, keinginannya bagaimana sih kepada Pak Jokowi? Pak Jokowi berupaya untuk mencoba katakanlah rekonsiliasi dengan Ibu Megawati. Kemudian setelah itu pertanyaan selanjutnya kan adalah seperti apa nanti hubungan Prabowo Subianto dengan Joko Widodo? Seperti apa nanti hubungan antara Joko Widodo dengan Megawati Soekarno Putri? Kemudian ini juga dampaknya akan seperti apa pula nanti peran dari Gibran Rakabuming Raka ketika sudah menjalankan pemerintahan bersama dengan Prabowo Subianto? Ya, saya kira begini, kalau kita lihat dari beberapa pengalaman kita di masa lalu bahwa yang memiliki atau yang menguasai partai tentunya akan terus eksis ya. Tentunya PDIP dengan Ibu Mega terus eksis, Pak Prabowo dengan Gerindra terus eksis, dan Pak Erlangga dan Golkar tentunya akan eksis juga. Jadi saya kira ke depan partai politik tentunya akan menjadi ketua partai politik ini punya peranan strategis dalam hal ini. Dalam hal ini tentunya dalam membangun hubungan, dalam hal membangun koalisi pembicaraan strategis, itu penting sekali partai politik tersebut. Sehingga makanya ketua-ketua partai itu memiliki peranan strategis dalam mengambil keputusan. Sehingga saya kira setelah 20 Oktober, ya tentunya kita bisa lihat kalau Pak Jokowi tentunya tidak dalam sebuah partai politis yang punya peranan jangka panjang, tentunya akan berbeda dengan posisi beliau sekarang ini masih menjabat sebagai presiden. Baik, Mas Arya, jika kita ini dengan pertanyaan yang sama ini masih berandai-andai juga. Nanti kalau udah terjadi pertemuan antara Prabowo dengan Mega atau Prabowo dengan Puan, Anda melihat posisinya Pak Jokowi ini seperti apa? Karena kita lihat kan hubungan hari ini antara Jokowi dengan PDIP ini kurang harmonis. Nah, Anda melihatnya seperti apa, Mas Arya? Ya, bagaimanapun kita harus lihat juga, saya sepakat dengan Pak Erwin bahwa pimpinan partai dalam hal ini Ibu Mega tentu akan punya peran yang sangat-sangat strategis dalam menentukan apakah PDI Perjuangan akan bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo atau tidak. Ya, tentu kalkulasi politik Bu Mega, saya kira dalam sejarah panjang beliau sebagai pimpinan partai dan aktivis politik, tentu tidak hanya kalkulasi untung rugi, tidak hanya kalkulasi juga soal berapa kursi yang didapatkan oleh PDI Perjuangan, tapi tentu hitungannya lebih dari itu. Itu bagaimana misalnya membangun demokrasi kita yang lebih kuat ya. Dan salah satu indikator demokrasi yang berkualitas itu tentu adalah terbangunnya satu kelompok oposisi atau kelompok kontrol di parlemen yang juga kuat ya.
kalau semua partai bergabung di pemerintahan, itu tentu juga tidak baik ya, karena itu menunjukkan level demokrasi kita Oke. Mas Arya. rendah gitu ya. Oke, Mas Arya, Nah, maaf saya potong Mas Arya. Ini kan tadi kita juga coba mendiskusikan hal ini dari statement yang disampaikan oleh Bambang Susatyo yang mengatakan bahwa Indonesia tidak memerlukan oposisi karena dalam sistem demokrasi Pancasila tidak dikenal oposisi. Artinya ini mematahkan statement yang disampaikan oleh Bambang Susatyo sebagai pihak dari Golkar atau bagaimana Mas Arya Fernandes? Karena tadi Mas Arya mengatakan bahwa oposisi itu diperlukan sekali sebagai check and balance dalam proses demokrasi. ya dalam kosakata politik kita memang tidak ada oposisi ya. Tetapi dalam praktek politik kita itu oposisi sudah ada sejak Orde Baru, gitu ya. Dan PDIP ketika Orde Baru menjadi kelompok oposisi. Kelompok-kelompok oposisi non parlemen juga sudah ada. Dan ketika kita memilih demokrasi, tentu kita juga memilih adanya satu kekuatan kontrol yang juga kuat ya. Makanya dalam banyak studi-studi soal demokrasi itu menunjukkan bahwa salah satu indikator satu negara itu demokratis atau enggak selain pemilunya yang fair, yang adil dan kompetitif itu adalah apakah punya kelompok oposisi yang terlembaga atau tidak. Nah, kalau kita tidak punya kelompok oposisi yang terlembaga, tentu derajat demokrasi kita menjadi rendah. Baik. Dan sekiranya ke depan kita perlu dorong juga agar partai-partai ini tidak semuanya berada di kabinet juga, harus ada satu kekuatan politik yang menjadi kontrol. Dan itu penting untuk memastikan kualitas pembuatan kita yang baik juga. Baik, terima kasih Mas Arya dari CSIS dan ada Bang Erwin juga Wakil Ketua Umum Golkar telah bergabung bersama kami dalam dialog di Kabar Petang. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak. Dan pemirsa, rangkaian kereta komuter lain jurusan Kampung Bandan Cikarang anjlok di perlintasan WTC Mangga 2 Jakarta Pusat. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi.